Materi kita ialah kebenaran Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. Yang pertama ialah akidah. Akidah secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Akidah Islam ialah kepercayaan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Seseorang yang mempercayai dirinya berakidah Islam tidak cukup hanya menyatakan dalam hati, tapi harus menyatakannya dengan lisan dan mewujudkannya dengan amal perbuatan sehari-hari. Inti pokok ajaran akidah ialah tauhid, yakni mempercayai kemahaesaan Allah. Setiap muslim wajib mempercayai kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempercayai kemahaesaan Allah berarti dirinya kafir. Sedangkan orang yang mempercayai adanya Tuhan selain Allah berarti dirinya musyrik. Penjelasan Al-Quran tentang ajaran pokok-pokok akidah yang harus diyakini umat muslim diantaranya ialah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 285. Lalu yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Ibadah secara bahasa mengakui atau menyembah. Secara istilah, ibadah adalah segala bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Ibadah itu tidak hanya sholat dan puasa, tetapi bisa juga dalam orang tua, belajar dengan niat kepada Allah. Dalam Quran surah Az-Zakariyah ayat 46 dijelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Lalu dari yang kedua adalah dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi yang artinya hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Jadi dalam surah tersebut jelaskan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah dan kita harus beribadah dengan ikhlas. Yang ketiga ada sifat-sifat ibadah. Berdasarkan tata caranya, ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang tata caranya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh diubah ataupun ditambah. Contohnya ada sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang tata caranya belum ditetapkan secara rinci. Jadi kita lebih fleksibel untuk melakukannya. Contohnya ada bersedekah, membaca Al-Quran, dan kegiatan umum seperti bekerja dan belajar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang utang piutang yang harus dicatat jika memiliki batas waktu tertentu. Dalam surah Al-Baqarah tersebut menjelaskan jika utangnya memiliki batas waktu tertentu, maka kita harus mencatatnya. Dan orang yang berhutang harus mendiktekan secara jujur dan benar, tidak boleh dilebihkan. Jika tidak mampu, maka boleh diwakilkan dan harus ada saksinya, yaitu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan ataupun dua orang laki-laki, agar tidak terjadi perselisihan. Dalam Islam juga menjelaskan di dalam kehidupan sosial terdapat dua hubungan penting, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dan Allah seperti ibadah, dan hablum minanas, yaitu hubungan antara manusia dan manusia. Contohnya jual beli dan utang piutang. Dan yang keempat adalah akhlak. Akhlak secara etimologi berarti perangai, tabiat, tingkah laku, dan budi pekerti. Secara terminologi, akhlak yaitu sifat yang tertanam pada jiwa manusia yang spontan dilakukan dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari. Dalam kaidah bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai moral atau etika. Akhlak merupakan salah satu fundament penting yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa diutusnya ia adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam tentang perilaku akhlak mulia, yang dimana Rasulullah sebagai suri tauladan bagi para pelaksananya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mencerminkan ajaran Al-Quran sebagai perilakunya. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Quran surah Al-Qalam ayat 4, yang berarti dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
Dan yang kedua yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 yang berarti sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dalam masalah hukum, Al-Quran memberikan kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Inti pokok ajaran Al-Quran ini ialah memberikan pedoman kepada umat manusia agar hidupnya menjadi lebih aman, tentram, adil, dan selamat dunia maupun akhirat. Kandungan-kandungan hukum yang berada di dalam Al-Quran ada yang bersifat global dan ada yang bersifat rincian. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kandungan hukum diantaranya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 105, Quran Surat Al-Maidah ayat 90, dan masih banyak lainnya. Yang keempat adalah kisah umat terdahulu. Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah umat terdahulu, bukan sebagai dongeng tetapi sebagai pelajaran atau ibrah bagi manusia. Kisah tersebut menjadi petunjuk agar umat Islam senantiasa menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah. Firman Allah dalam Quran Surat Yusuf ayat 111 dijelaskan bahwa kisah para nabi mengandung pelajaran bagi orang berakal, membenarkan kitab sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Tujuan kisah umat terdahulu adalah untuk meneladani ketaatan mereka dan menghindari kesalahan yang menyebabkan azab. Firman lainnya dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 37-39 menegaskan kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah, diantaranya adalah kaum Nabi Nuh, Ad, Samud, dan para kaum lainnya yang dibinasakan oleh Allah karena mendustakan Rasulullah. Inti pesan dari kisah umat terdahulu adalah Al-Quran berfungsi sebagai pedoman, peringatan, hikmah agar umat Islam senantiasa berada dalam petunjuk yang benar. Dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran menegaskan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang memuat ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh ada pada surah Al-Alaq ayat 1-5 dan juga surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Quran banyak mendorong umat manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya ilmu kedokteran, pertanian, farmasi, ilmu matematika, fisika, dan kimia, teknologi perkapalan, teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Di mana dalam sejarah perkembangan peradabannya umat Islam berhasil melahirkan cendekiawan muslim yang berhasil membuahkan penemuan-penemuan bersejarah dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Cendekiawan-cendekiawan tersebut diantaranya Ibnu Rashid, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Penemuan-penemuan ini kemudian dikembangkan lagi oleh ilmuwan barat setelah peradaban mereka meningkat. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dari perkataan atau perbuatan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kami. Wassalamualaikum